akidah sebagai harta paling berharga dari milik kita ternyata sangat ringkih, sangat fragile dan rapuh. Untuk itu harus dipegang erat-erat, hati-hati, dan juga kalau dibungkus harus dibungkus dengan bubble wrap seperti barang yang mau dikirimkan lewat kargo supaya tidak pecah dalamnya dan tidak rusak di dalamnya. Bagaimana kita mempertahankan? Yuk kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman pada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Al-Baqarah ini adalah termasuk surat Madaniyah yang diturunkan pada saat Rasulullah telah ada di Madinah. 5 ayat pertama dari surat ini mengandung makna yang sangat penting tentang pokok-pokok akidah Islam. Ayat-ayat ini sering dibaca dalam berbagai kesempatan sholat dan dibaca para imam, dan merupakan ayat-ayat yang selalu mengingatkan betapa akidah itu adalah pokok yang penting dalam kita beragama, agama Islam tentunya. Kita betul-betul diingatkan dan kita betul-betul meyakini bahwa akidah ini hendaklah yang selalu kita pegang setiap saat. Memang dalam perjalanan kehidupan manusia selalu sering dan bahkan sangat sering dihadapkan dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang mengharuskan kadang-kadang kita dihadapkan kepada pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini yang senantiasa banyak dimanfaatkan oleh setan yang selalu menggoda manusia untuk menggelincirkan akidah kita, yang selalu mengkilik-kilik, yang selalu memberikan bujuk rayu, yang bahwa di hadapan kita sangat banyak hal-hal yang menggiurkan, yang mengundang rasa dan selera untuk coba kita jalani, coba kita cicipi, coba kita rengkuh, yang mana itu semuanya nantinya akan membawa kita tergelincir dan menyimpang dari akidah ini. Jadi betapa pentingnya ayat ini, dan ini pun juga sebagai pengingat kepada kita semuanya bahwa bermodalkan akidah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, kita senantiasa memegang teguh akidah ini. Tadi disebutkan ada iming-iming, ada
kilik-kilik, ada berbagai macam bujuk rayu. Itu memang seperti itulah perjalanan manusia. Banyak pilihan-pilihan di hadapan kita. Apakah itu ada kaitannya dengan pekerjaan, apakah itu ada kaitannya dengan karir, ada kaitannya dengan perdagangan kita, atau bahkan ada kaitannya dengan pergaulan kita, bahkan juga ada kaitannya dengan rencana mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Saat ini kondisi situasi masyarakat luas selalu dipojokkan untuk membawa kita untuk masuk kepada jebakan, yaitu jebakan toleransi. Mereka menginginkan toleransi yang bablas, toleransi yang tidak ada batas, yang mengarah bahwa kita bisa-bisa tergelincir dan menggugurkan akidah dan keimanan kita. Jadi kelompok kaum yang ingin mengajak masuk ke dalam lorong-lorong toleransi tanpa batas tersebut justru menjadikan argumentasi ini sebagai sarana untuk memojokkan kita, seolah-olah kita kaum yang intoleran, kaum yang tidak bisa menerima perbedaan. Padahal akidah ini sudah jelas. Akidah ini dibawa oleh Rasulullah SAW karena beliau mengemban tugas kenabian untuk membimbing manusia untuk menuju ke keimanan dan ketakwaan yang tunggal. Tidak ada keimanan ganda, tidak ada keimanan mempercayai ini tetapi mempercayai itu juga, patuh ini dan patuh itu juga. Jadi kita adalah dari awal diturunkannya Rasulullah SAW di tanah Mekah adalah untuk memerangi kaum Quraisy yang justru menggembar-gemborkan dan membanggakan akidah sesat, yaitu menyembah dewa-dewa yang banyak sekali dan yang mereka ciptakan dan mereka puja-puji, dan itu adalah justru akidah yang memang harus diberantas. Sementara itu kita di era keterbukaan, di era komunikasi, di era medsos selalu hadir, selalu tampil, bahkan tanpa diundang mereka masuk ke dalam handphone kita berbagai macam ajaran-ajaran menyimpang, bahkan termasuk yang sangat populer yaitu faham yang menganut bahwa semua agama itu baik dan semua agama itu benar. Ya, ini adalah faham yang pasti sangat bablas. Dan kita secara akidah tidak dibolehkan mengakui ketuhanan mereka, kepercayaan mereka. Tetapi akidah ini justru diulik, dicela-cela, dipojokkan bahwa kita bisa digolongkan kepada kaum yang intoleran dan ini adalah musuh negara. Nah, ini adalah merupakan trik mereka untuk mendiskreditkan Islam dan memojokkan kaum praktisi Islam yang secara akidah menjalankan syariat-syariatnya lengkap dari kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara. Maka dari itu, kehidupan bernegara ini ada kaitannya dengan sistem kepartaian. Jadi partai-partai dipaksakan untuk menganut asas pluralitas. Plural, banyak. Nah, agama banyak. Asas pluralitas ini mendorong manusia, para pengikutnya, untuk mengakui bahwa semua agama adalah baik dan semua agama benar, dan ujung-ujungnya akidah kita dipojokkan dan diserempetkan untuk mengakui akidah dan kepercayaan mereka. Ini sangat basic. Ini hati-hati, kita bisa terperosok masuk ke dalam asas syirik. Misalnya kita mengucapkan salam atau selamat kepada agama orang lain, yang berarti mengucapkan selamat kepada Tuhannya orang lain. Itu sudah menyimpang dan itu sudah masuk ranah kesyirikan. Karena dalam sepak terjang Rasulullah dari hari pertama diangkat sebagai nabi hingga hari terakhir sebelum wafat
apa yang diucapkan Rasulullah adalah akidah, senantiasa akidah, kepercayaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ayat 1 hingga 5 dari Al-Baqarah ini hendaknya senantiasa bisa melapisi diri kita, menamengi diri kita, dan melindungi diri kita jangan sampai terperosok ke dalam asas pluralitas. Sama agama sama, semua agama sama, semua agama baik, tapi ujung-ujungnya kita diajak untuk mengakui agama mereka, dan pelan-pelan kita diminta menjalankan ritual seperti mereka menjalankan ritualnya. Sudah banyak terjadi. Mengaji, baca Al-Quran di gereja itu sudah banyak terjadi. Sangat banyak. Nah, ini adalah kebablasan. Bahkan kita menjaga, membentengi, menjaga keamanan rumah ibadah kelompok lain. Dan itu demikian ekstrimnya mereka melakukan penjagaannya. Dan seolah-olah itu adalah sesuatu yang memang menjadi kewajiban. Nah, inilah mereka mensakralkan semua atribut-atribut agama lain. Sangat tidak benar dan sangat salah, dan itu adalah prinsip-prinsip pluralitas yang harus kita tolak. Plural betul, bermacam-macam betul. Kita ketemu masyarakat lain-lain, berbagai macam suku, berbagai macam tabiat, adat istiadat, dan berbagai kepercayaan. Iya betul. Kita bergaul, bertemu, dan saling berinteraksi untuk hal-hal muamalat secara umum. Namun apabila itu sudah masuk ke ranah akidah, maka Islam jangan sampai tergelincir untuk pertama, untuk perlahan-lahan untuk masuk mengakui akidah mereka. Jadi demikian, semoga kutipan dari Al-Baqarah dari 1 hingga 5 ini bisa membentengi diri kita dari ancaman akidah dari kelompok yang berkeyakinan lain.